Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu Tomo dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan semua sahabat Wahyu dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang pasti ini adalah untuk kebaikan Islam dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya. Baik sahabat Wahyu, kita saksikan hari ini ada aksi bela Palestina yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Muslim di sekitar Jabodetabek. Diperkirakan peserta yang hadir pada acara ini adalah sekitar hampir 40.000. Jadi tadi kita lihat dari ujung Jalan Merdeka Selatan itu dari Patung Kuda sampai ke Dubes AS bahkan mengitari sekitaran Gambir itu dipenuhi lautan manusia. Mereka itu adalah umat Islam yang sangat peduli dengan kondisi Palestina, di mana memang sampai saat ini meskipun sudah terjadi gencatan senjata, tetapi pada faktanya Palestina sampai saat ini masih terjajah. Nah, untuk itu kita akan mengambil tema terkait aksi bela Al-Aqsa dan Palestina hari ini. 1999 polisi kawal aksi bela Al-Aqsa dan Palestina. Bukankah sudah gencatan senjata, kok masih aksi? Nah, untuk itu saya ingin membacakan dulu satu berita terkait 1.994 personil gabungan dikerahkan kawal aksi bela Palestina depan Kedubes AS. Ini saya ambil dari tribunnews.com. Hari ini 26 Januari 2025. Jadi sebanyak 1.994 personil gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Minggu 26 Januari 2025. Dan dalam rangka pengamanan aksi, penyampaian pendapat, dan aksi bela Palestina hari ini, kami melibatkan 1.994 personil, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo, condro kepada wartawan. Jadi personil gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Ya, nantinya personil ini akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kedubes Amerika. Nah, dan untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan hal itu bersifat situasional. Jadi Kapolres mengimbau kepada warga yang akan melintas sekitar kawasan Monas agar mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari kepadatan kendaraan. Karena memang kita lihat bersama tadi bahwasannya Jalan Merdeka Selatan khususnya itu dipenuhi oleh lautan manusia. Nah, untuk membahas ini saya sudah dibersamai narasumber kita, yaitu Bang Rocky Al-Maroki, atau kita sering sebut Bang Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Iya, Bang Rocky, ini 1.994 aparat gabungan mengawal aksi pada hari ini. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky? Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, damai, dan lautan manusia bisa kita saksikan tadi pagi pukul 8 sampai 11.30 ya. Apa pendapat Bang Rocky dengan aksi ini, Bang Rocky? Iya, dari segi aksinya kita apresiasi ya, bahwa bisa berlangsung dengan tertib, aman, tidak ada sampah-sampah, tidak ada yang dirusak, tidak ada ya peristiwa-peristiwa yang mengganggu publik gitu saya pikir. Dan juga kita apresiasi juga aparat yang juga melakukan pengawalan, termasuk mengatur. Saya termasuk ikut tadi pagi itu dari depan patung kuda itu. Saya lihat memang polisi banyak mengatur, termasuk Satpol PP, termasuk dari Dishub. Mereka membantu untuk kelancaran lalu lintas di situ. Dan rupanya memang semua berjalan lancar. Kita apresiasi hal tersebut, aparat yang melakukan pengawalan. Bahkan saya tidak menyangka jumlahnya bisa sampai 1.994 itu gitu. Walaupun memang Iya. kita lihat banyak di lapangan. Artinya memang ada kepedulian bersama untuk menjalankan aksi ini menjadi sukses dan baik. Dan kita apresiasi lah
semestinya begitulah kalau kita berbangsa dan bernegara. Mestinya kalau ada warga negara menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi, ya tentu harusnya dikawal, dijaga dengan baik, diatur supaya tertib. Yang kedua, tentu apalagi ini isunya isu internasional, yaitu Iya. isu Palestina dan Al-Aqsa. Apalagi sekarang ini bulan Rajab, bulan yang di salah satu tanggalnya itu diperjalankan Rasulullah Muhammad SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran yang dikategorikan diberkahi sekelilingnya. Barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'u basir. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, itu di Palestina itu. Yang tadi bilang diberkahi sekelilingnya barakna haulahu linuria min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi memang ini ada peristiwa penting bagi umat Islam bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tanah suci kaum muslim, yang hari tanah suci itu kaum muslimin tidak bisa leluasa ibadah di situ, bahkan mungkin masuk di situ pun bahwa harus dapat izin dari tentara Zionis. Saya pikir ini sudah tidak layak disebut sebagai kenormalan. Ini betul-betul sudah penjajahan dan penganeksasian tanah suci umat Islam. Saya pikir ini harus juga diperhatikan, apalagi ini uh, bulan Rajab, di mana memang disebutkan dalam Al-Quran memang ini tempat suci umat Islam, di mana diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah masjid suci umat Islam yang kedua. Yang ketiga adalah Masjid Kuba, karena memang itu kemudian Masjid Madinah, karena itu semua punya sejarah tersendiri. Jadi ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi, ada juga masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Kuba. Saya pikir ini menjadi catatan sejarah umat Islam bahwa itu tempat-tempat yang sangat penting dalam sejarahnya, sehingga memang tidak boleh itu menjadi terlantar. Apalagi hari ini Masjidil Aqsa tidak bisa kita gunakan untuk sholat sebagaimana mestinya. Kalau Bung Wahyu mau berkunjung ke sana, itu tidak bisa langsung ikut-ikutan sholat wajib di situ, sholat rawatib di situ tidak bisa. Harus dapat izin dulu dari Zionis Yahudi. Saya pikir ini sudah nggak benar itu. Nah, oleh karenanya kita tidak boleh melupakan Al-Aqsa, tidak boleh melupakan Palestina. Begitu Bung Wahyu, jadi ini penting Baik, untuk kita baik. ingat bersama. Baik, Masya Allah. Jadi sejarahnya memang umat Islam dengan Al-Aqsa itu apa ya, mempunyai apa keterikatan yang sangat kuat gitu karena ini berkaitan dengan keimanan. Ini pertanyaan yang sangat penting Bang Rocky. Banyak pihak ada ya sentilan-sentilan baik itu dari netizen atau masyarakat juga yang menyatakan bukankah sudah terjadi gencatan senjata antara Zionis Laknatullah ini dengan Palestina gitu. Apakah memang masih perlu membela Palestina gitu? Artinya dengan adanya gencatan senjata ini juga sudah merupakan kabar gembira bagi umat Islam gitu. Dan kenapa kita masih perlu untuk melakukan aksi bela Palestina, Bang Rocky? Iya, memang gencatan senjata itu memang kabar baik bagi umat Islam ya, terutama bagi warga Palestina bahwa ada upaya untuk menghentikan pembantaian, menghentikan genosida. Minimal sementara ada gencatan senjata itu berhentilah. Tapi walaupun faktanya yang namanya Zionis Yahudi laknatullah itu selalu saja mengingkari perjanjian. Dan walaupun sudah ada gencatan senjata kan masih ada bom-bom yang ledakan maupun diserang gitu. Ya, Jadi itu memang sudah karakternya mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Sayangnya itu didukung oleh negara besar seperti Amerika yang ikut-ikutan mensuplai senjata, membiayai termasuk mendukung secara politik di internasional, baik pernyataan maupun diplomasinya. Saya pikir itulah kerusakan di muka bumi ini seperti Amerika lakukan mendukung genosida yang terjadi di Palestina. Saya pikir itu sudah tidak layak menjadi negara adidaya. Sayangnya tidak bisa dihentikan karena dia negara besar. Dan umat hmm. Islam yang kedua, negara-negara Islam justru membiarkan itu terjadi. Mestinya umat Islam yang punya negara-negara Muslim itu bisa bersatu untuk membela saudara-saudaranya. Tapi faktanya kan tidak dibela itu. Nah, itu yang perlu kita ingatkan ya.
Gencatan senjata sudah dilakukan, tapi genosida tidak praktis berhenti total. Ada saja tetap Hmm. pembantaian. Dan yang paling penting bukan hanya persoalan berhenti gencatan senjata itu, tetapi Ya. penjajahan itu tidak berhenti. Jadi Hmm. gencatan senjata itu kan hanya menghentikan sementara genosida, dan Ya. itu kan apa, dia juga masih ada yang dilakukan itu. Dan itu hanya sementara. Sementara penjajahan, perampasan tanah, pengangkangan tanah suci umat Islam itu masih terus berlangsung. Sampai hari ini Ya. Palestina masih dijajah, Al-Aqsa masih dikuasai, gitu. Nah, kapan itu bisa dihentikan? Itu yang persoalan berikutnya. Sehingga cara pandang kita adalah memang kita harus syukuri bahwa ada gencatan senjata itu baik, tetapi harus diingat Ya. bahwa Zionis Yahudi itu sudah berulang kali mengingkari bahkan mengkhianati berbagai perjanjian, termasuk gencatan senjata. Jadi mereka adalah bangsa pengkhianat. Yang Hmm. ketiga bahwa kita juga harus paham betul umat Islam bahwa gencatan senjata itu tidak menghentikan penjajahan dan tidak mengembalikan hak-hak masyarakat Palestina. Nah, ini yang butuh kita ingatkan terus, bahwa memang harus ada upaya sungguh-sungguh dari semua kaum muslimin untuk membantu Palestina. Dan yang paling penting adalah membebaskan tanah suci umat Islam. Itu yang paling penting. Hmm. Karena itu kewajiban seluruh kaum muslimin ada di pundaknya untuk membebaskan Al-Aqsa. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik. Baik, sebelum ke solusi tuntasnya, Bang Rocky, kita ketahui bahwa AS itu menawarkan, artinya Amerika Serikat menawarkan relokasi penduduk Palestina ke Indonesia. Ya mungkin sebagai saudara kita sepertinya ya merasa ya udah deh nggak apa-apa kita terima karena mereka saudara kita. Tapi apakah itu juga solusi yang tepat untuk menghentikan penjajahan dan genosida di Palestina dengan apa merelokasi saudara-saudara kita dari Palestina ke Indonesia, Bang Rocky? Karena ini Ya, banyak yang ini, menanyakan juga dengan hal ya, itu. ini ide yang berbahaya kalau menurut saya. Sangat Hmm. buruk bagi umat Islam dan berbahaya bagi eksistensi apa tanah suci umat Islam itu. Nah, Hmm. kalau warga Palestina kemudian dipindahkan ke negeri Indonesia misalnya, taruhlah di Indonesia banyak daerah yang masih kosong, ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Penjajahan masih terus Hmm. berlangsung, bahkan membuka lebih luas lagi dan mempermudah penjajahan Israel Yahudi laknatullah itu makin luas gitu. Karena dianggap tidak ada orang lagi gitu. Dan yang perlu kita harus waspadai, apapun solusi yang diberikan oleh penjajah itu harus diwaspadai gitu. Bagaimana mungkin kita menerima solusi yang ditawarkan oleh Amerika, yang Amerika itu tangannya berlumuran darah, darah kaum muslimin, bahkan dia membantu Zionis Yahudi untuk melakukan genosida di Palestina. Lalu dia memberikan saran, usulan, saya pikir perlu dicurigai, patut dan bahkan wajib dicurigai bahwa ini adalah Ya, akal bulus mereka. Jadi semestinya tidak dilakukan. Kalaulah baik. kita mau menerima itu bangsa Indonesia misalnya atau negara Indonesia karena kasihan kepada bumi apa warga-warga Palestina yang terutama ibu dan anak-anak itu wanita dan anak yang terus dibombardir, Hmm. solusinya satu, tukar dengan tentara ke sana. Jadi taruhlah dikirim misalnya apa sekian ratus ribu warga Palestina dipindah ke kita, ya kita kirim juga tentara untuk menjaga di sana kembali. Saya pikir Ya, itu kalau mau logis, karena jangan sampai kita ya. mengosongkan suatu negeri, suatu daerah, sementara itu tetap dijajah dan diambil alih. Hmm. Kita bersyukur ada kaum muslimin di Palestina yang dia betul-betul merasa bertanggung jawab untuk melindungi tanah suci umat Islam, itulah warga Palestina. Kita bersyukur umat Hmm. Islam karena dengan mereka mau berkorban itu luar biasa. Karena semestinya Hmm. kewajiban itu bukan hanya kewajiban penduduk Palestina, tapi kewajiban kaum muslimin sedunia. Jadi Iya. kita semua ini sebagai muslim wajib punya tanggung jawab besar di pundak kita untuk membebaskan Al-Aqsa. Dan sebenarnya yang paling besar tanggung jawabnya adalah ketika mereka yang punya kekuatan dan kekuasaan, baik itu kekuatan militer maupun kekuasaan politik, itu punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Oleh karena kita ingatkan kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik di negeri-negeri muslim yang ada, mereka itu tanggung jawab jauh lebih besar di hadapan Allah, karena di pundak mereka juga Iya. ada kewajiban untuk membebaskan itu.
sementara mereka punya kemampuan, mereka punya kekuatan yang harusnya digunakan untuk membebaskan itu. Nah, dan kita masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat kelak dengan apa kita membebaskan Palestina atau apa yang bisa kita lakukan. Maka wujud aksi tadi adalah salah satunya menggugurkan kewajiban kita sebagai Muslim yang di pundak kita itu ada kewajiban untuk membela dan membebaskan bumi Al-Aqsa, tanah Palestina, tanah yang disucikan umat Islam. Saya pikir itu yang kalau kita belum bisa berangkat ke sana, belum bisa ngirim pasukan, minimal kita tidak melupakan bersuara untuk Ya. mendorong pihak-pihak yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan untuk menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya karena punya kekuasaan, punya kekuatan untuk membela tanah suci umat Islam. Baik, Masya Allah. Baik, Bang Rocky, sebenarnya bagaimana solusi untuk Palestina ini dalam perspektif Islam, di mana kita ketahui ya, gencatan senjata sudah sering dilakukan dilanggar. Apalagi two-state nation, itu pun kita lihat tidak menjadikan solusi. Bahkan sekarang Amerika menawarkan relokasi, bukan resolusi yang dilakukan pun dilanggar, kan? Pasti ada solusi yang seharusnya diambil dari perspektif Islam. Atau memang ada kisah dan catatan sejarah bagaimana Islam menyelesaikan Palestina. Dan seharusnya solusi inilah yang saat ini umat Islam itu harus ambil gitu, harus lakukan, Bang Rocky. Ya, yang pertama dalam catatan sejarah eh, bumi Al-Aqsa atau Palestina itu pernah dibebaskan 2 kali di masa Khalifah Umar bin Khattab dan juga di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi, dalam catatan sejarah itu, yang bisa membebaskan Palestina itu ada 2 prasyarat. Pertama, dia pemimpinnya Muslim yang berkarakter seperti Khalifah Umar dengan sebutannya sebagai Khalifah atau sebagai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa pemerintahan Islam. Yang kedua, sistemnya menggunakan sistem Islam dan hukum yang diterapkan hukum Islam. Jadi 2 prasyarat itu yang bisa membebaskan Al-Aqsa 2 kali. Jadi bumi Palestina itu 2 kali dibebaskan dalam catatan sejarah. Dan belum ada sejarahnya pemimpin dengan karakter seperti presiden, seperti raja, seperti perdana Ya, menteri. Dalam catatan sejarah belum ada sejarahnya bisa membebaskan Palestina. Oleh karenanya, untuk bisa membebaskan Palestina, kita harus belajar sejarah, bagaimana sejarahnya bisa membebaskan itu. Mencontohlah contoh Khalifah Umar yang pernah membebaskan. Kalau mencontoh dan mengikuti solusi yang ditawarkan oleh Amerika, misalnya Presiden Trump sekarang, ini kan masuk jebakan Batman bahasanya itu. Dan ya, belum ada sejarahnya mengikuti arahan dari negara-negara Barat itu baik untuk kaum muslimin. Justru ya. kaum Itu muslimin, menjadi umat catatan Islam. penting, Bang Rocky. Iya, jadi umat Islam ini mesti kalau ingin membebaskan Palestina dan menjalankan kewajibannya, menggugurkan kewajiban di pundaknya, harus mencontoh pemimpin-pemimpin yang masa lalu yang pernah berhasil membebaskan Al-Aqsa. Sehingga kita tidak seperti keledai yang berkali-kali terantuk pada batu yang sama. Keledai aja tidak mau terantuk Ya. 2 kali dalam batu yang sama. Ini kita berkali-kali terantuk dalam perundingan, dalam gencatan senjata, berkali-kali. Hmm. Nah ini kan kita bukan keledai sebenarnya, kan itu posisinya. Oleh karena umat Islam ini harus bersatu. Bersatu, kemudian membebaskan itu tidak dengan eh, ya sekedar aksi, tetapi aksi untuk mendorong orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya militer, orang yang punya kemampuan kekuatan untuk menggerakkan kekuatan itu. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar datang mengirim pasukan ke sana. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang mengatakan karakternya mirip Khalifah Umar, tetapi tidak mengirim pasukan untuk membebaskan Al-Aqsa, itu palsu berarti. Nah, Hmm. jadi KW gitu. Jadi tidak Iya. benar-benar. Dan kedua, kalau kita lihat bahwa di mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga sama, tidak sekedar diplomasi, tapi mengirim pasukan untuk membebaskan itu. Dan sudah tahu karakternya Zionis Yahudi dan Anatullah, itu memang para pengingkar janji dan pengkhianat. Nah, jadi kalau dia kita ikuti, oh ya kita berbaik sangka, berhusnuzon,
ya dia gencatan senjata, ini akan mengakhiri penjajahan, mengakhiri genosida. Hmm. Itu tentu kita masuk dalam jebakan yang berkali-kali gitu. Nah, oleh karenanya, kalau ingin membebaskan Palestina, tadi syaratnya kita mengambil sosok dan pemimpin seperti Khalifah Umar, membebaskan Palestina dengan mengirim pasukan dengan jihad. Itu memang kalimat yang paling ditakuti oleh kaum Zionis dan para pendukungnya. Jadi kalau mendengar istilah Ya. jihad itu langsung mereka teringat, oh Khalifah Umar membebaskan, oh Sultan Salahuddin membebaskan. Mereka langsung teringat itu, sehingga mereka paling takut dengan istilah itu. Dan kalau ada umat Islam yang menyampaikan itu, langsung mereka tuding radikal, mereka Hmm. tuding apa intoleran dan seterusnya. Itulah Ya. karakter mereka yang memang betul-betul anti-Islam, memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, dan memang pro kepada genosida, pro kepada kezaliman. Orang-orang yang suka menyatakan itu faktanya memang pro. Nah, sayangnya kaum muslimin sebagian itu terlena dan ikut-ikutan menyatakan seperti itu. Nah, ini yang butuh kita dudukan persoalan itu, sehingga untuk membebaskan Palestina yang diperlukan adalah mempersatukan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan yang bisa menggerakkan pasukan dengan kepemimpinan itu karakter seperti Khalifah Umar atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah yang dikategorikan kepemimpinan Islam yang kemudian disebutkan sebagai dengan sistem khilafahnya itu. Dan cara melakukannya adalah dengan jihad. Itulah yang saya lain. Oleh karenanya kita sering menyebutkan bahwa salah satu solusi untuk membebaskan Palestina adalah dengan cara jihad dan menegakkan khilafah. Tapi kan itu Bung Wahyu. Masya Allah. Ya, seharusnya umat Islam mencari solusi seperti ini, bukannya mengikuti perangkap ataupun jebakan-jebakan yang selama ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Baik, Bang Rocky, sebenarnya kita sudah berada di penghujung bincang bersama sahabat Wahyu sesi kali ini. Tapi sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement terkait tema 1994 polisi kawal aksi bela Al-Aqsa dan Palestina. Bukankah sudah gencatan senjata, kok masih aksi? Silakan Bang Rocky. Ya, saya pikir aksi ini penting dilakukan. Pertama, untuk mengingatkan kita kepada seluruh dunia dan kaum muslimin bahwa adanya gencatan senjata tidak menghentikan penjajahan terhadap bumi Palestina, tidak menjadikan Masjid Al-Aqsa itu terbebas dari penjajahan dan penguasaan Zionis. Itu yang pertama. Sehingga kalau ada gencatan senjata itu tadi tidak langsung serta-merta membebaskan kita bumi Palestina itu dari penjajahan Zionis. Termasuk juga ternyata tidak juga serta-merta langsung berhentinya genosida, tidak juga. Nah, yang kedua, mengingatkan kita bahwa umat Islam ini harus bersatu untuk bisa menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Sehingga Iya. kita bisa melihat bahwa kalau umat Islam yang memimpin dengan sistem Islam, para pemimpin-pemimpin dahulu sudah membuktikan bahwa terjadi perdamaian dunia, tidak ada genosida, dan keadilan yang ditegakkan. Khalifah Umar masuk ke bumi Palestina, itu ada pendeta Sophronimus yang ketakutan, takut dibantai karena di bayangan mereka Iya. kalau datang pasukan pasti membantai. Ternyata Khalifah Umar tidak melakukan pembantaian sama sekali. Bahkan melindungi gerejanya pun tidak ganggu, tidak diusik. Bahkan Iya. dilindungi, silahkan tetap beribadah seperti biasa. Itulah yang ada dalam catatan sejarah umat Islam. Kalau pemimpinnya pemimpin Islam dan sistem yang diterapkan adalah sistem Islam. Sehingga gereja pun tidak diganggu. Jangankan masjid diganggu, gereja pun tidak diganggu. Jangankan umat agamanya dizalimi, Hmm. tidak ada diganggu dan dijamin hak-haknya. Itulah kalau kita lihat kenapa Islam disebut rahmatan lil alamin itu kan begitu. Demikian Iya. juga ketika Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Semua orang Romawi menganggap bahwa akan ada pembantaian besar-besaran ketika mereka ditaklukkan. Ternyata mereka keliru dan Muhammad Al-Fatih tidak melakukan pembantaian, bahkan perlindungan yang dilakukan. Itulah gambaran bahwa sejarah telah mencatat bahwa kalau Islam diterapkan itu kedamaian. Islam diterapkan itu rahmatan lil alamin. Walaupun mulut-mulut kaum apa Zionis mengatakan bahwa Islam diterapkan itu berdarah-darah. Itu mulut-mulut mereka yang memfitnah Islam. Fakta sebenarnya kalau umat Islam ingin melihat sesungguhnya, itulah catatan sejarah. Bahwa ketika Islam diterapkan,
rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia, termasuk lingkungan, termasuk hutan, termasuk batu, semua menjadi rahmat. Tidak ada ceritanya kalau Islam diterapkan nanti laut dipagari, danau ditimbun, sungai ditimbun, pohon pun ditebangi seenaknya saja. Dalam catatan sejarah, jangankan membuka hutan, dalam perang pun memotong pohon pun dilarang, apalagi tidak dalam keadaan perang. Hari ini tidak dalam keadaan perang, hutan kita habis. Nah, itu saya inilah karena Islam Iya. tidak diterapkan. Tapi kita jadi catatan kita bahwa aksi kemarin, aksi hari ini, itu mengingatkan kita bahwa banyak persoalan yang tidak selesai gara-gara kita benci kepada Islam, fobia terhadap Islam, dan ikut-ikutan mengikuti arahan Barat dan musuh-musuh Islam yang telah faktanya melakukan genosida, faktanya melakukan penjajahan, dan mereka memberikan solusi yang pastinya merugikan kita semua dan merugikan dunia, merugikan perdamaian dunia. Saya pikir itu yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah luar biasa Bang Rocky. Artinya umat Islam itu mempunyai solusi tuntas untuk menghentikan penjajahan dan pembantaian saudara-saudara kita di Palestina, yaitu dengan tegaknya sistem Islam dan juga kepemimpinan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua bisa menjadikan ini ibroh pelajaran dan juga kita menjadikan ini sebagai bahan untuk kita mendakwahkan bahwasannya Islam ketika diterapkan itu akan memberikan keadilan untuk semua, bahkan bagi non-Muslim. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah dakwah untuk kita semua, dan kita akan bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Saya Witomo undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat. Sekali lagi, Bang Rocky, terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.